Halo trader, senang berjumpa kembali dan kali ini kita kembali melihat harga emas mendekati level 2000 setelah sebelumnya sempat tertekan sampai level 1969 atau bahkan 1975 yang terbaru. Nah, permasalahannya adalah apa yang menjadi faktor kekhawatiran bagi market atau menjadi pelecut market sebetulnya harusnya kita sudah mendapatkan rebound yang cukup tinggi, tapi sayangnya sampai sekarang kita hanya melihat pergerakan harga relatif tertahan di zona sideways dan juga kabar terbaru terkait dengan persiapan BOJ. Kelihatannya kita belum akan mendapatkan kejutan apapun dari BOJ. Tapi kita lihat terlebih dulu dari fundamental berikut ini. Ya, data ekonomi malam ini kurang lebih akan diawali dengan siang hari yaitu JFK Consumer Confidence harus sudah dirilis dan kelihatannya kalau lihat dari respon Euro USD yang cenderung mengalami kenaikan tapi relatif tipis, mintanya kita juga akan mendapatkan data yang relatif lebih ringan atau kecenderungannya hampir menyamakan dengan forecast ataupun prediksinya. Lalu kemudian di malam hari fokus akan tertuju kepada data durable goods order yang diperkirakan akan mengalami penguatan 0,7% dari previousnya minus 1%. So teman-teman hati-hati kalau misalkan ternyata data ekonomi cenderung lebih bagus, cenderung lebih kuat atau bahkan jauh mengejutkan lebih kuat daripada ekspektasi, yang akan kita dapatkan responnya adalah emas ataupun currency lain itu akan mengalami penurunan terhadap US dollar dan itu berarti US dollar akan kembali bangkit untuk mengalami penguatan. Saya rasa ini akan menjadi kelanjutan dari reboundnya kemarin, walaupun bisa saja justru terjadi vice versa. Nah, kemudian durable goods order ex transport juga diperkirakan sedikit melemah dari previous 0 menjadi minus 0,2%. Jadi kita lihat apakah data akan relatif mix atau tidak. Fokusnya kemana? Fokusnya saya rasa lebih Anda langsung tertuju kepada durable goods order basis bulanan atau month of month. Jadi ini cukup Anda lihat di poin pertama saja, apakah dia akan dirilis di angka 0,7% atau lebih tinggi, atau relatif lebih rendah dari forecast, atau bahkan lebih rendah daripada previous. Tentunya, kalau datanya lebih rendah daripada forecast, itu akan memberikan efek yang sangat signifikan, dan itu berarti US dollar akan kembali melemah. Terlepas dari itu semua, yang harus Anda pahami adalah terkait dengan status safe haven. Apakah dia akan bergerak lebih tinggi atau bagaimana? Nah, semuanya dirangkum dengan apa yang terjadi dengan First Republic. Ya, kelihatannya First Republic masih tetap mencatatkan permasalahan yang sangat serius dan itu kaitannya dengan pelepasan saham yang ternyata anjlok sampai kurang lebih setelah pengumuman penurunan simpanan nasabah 100 miliar US dollar. Penurunan ini jauh lebih besar daripada perkiraan market ataupun perkiraan para pembuat kebijakan. Dan mengingat adanya kerugian yang dimiliki jatuh tempo sebesar 4,8 miliar US dollar dan juga kapitalisasi pasar sebesar 2,8 miliar dolar dan dikhawatirkan ini akan berakhir sebagai bank zombie. Ya, kita lihat kemungkinan posisinya adalah akan merembet ke pasar ataupun sektor perbankan lain. Tapi diharapkan tidak langsung seperti apa yang terjadi pada SVB. Yang jelas, hal inilah yang mendukung kenapa US dollar mengalami kenaikan termasuk juga emas. Dan itu berkaitan dengan status safe haven. Dan ingat, begitu status safe haven menyala, itu berarti juga yen mengalami penguatan, yang berarti menandakan USD Japanese Yen sedang mengalami penurunan, US dollarnya tetap mengalami kenaikan, emasnya mengalami kenaikan, dan pasar obligasi juga mengalami kenaikan. Sementara yang lain-lain versus dolar, versus safe haven, itu kecenderungannya mengalami penurunan. Nah, selama First Republic ataupun faktor kekhawatiran dari sektor perbankan ini tetap membayangi, maka efek dari data ekonomi malam nanti kecenderungannya bisa saja relatif terbatas. Dan saya rasa ini akan kaitannya dengan list data GDP Amerika yang akan dirilis besok malam. Oke, kemudian berita berikutnya yang juga menurut saya ini akan menjadi momentum untuk kebangkitan pasar crude oil ataupun pasar minyak global, maka kemungkinan adalah terkait dengan rencana pemangkasan subsidi minyak oleh pemerintah Rusia. Ya, Rusia sedang mempertimbangkan untuk melakukan pemangkasan subsidi sekitar 26 miliar US dollar untuk perusahaan minyak. Tahun lalu subsidi ini bernilai 2,17 triliun rubel atau sekitar 26,6 miliar US dollar untuk kompensasi terkait dengan perbedaan harga yang cukup mencolok dari harga dasar bahan bakar di dalam negeri dan juga terkait dengan nilai teoritis ekspor ke Eropa. Nah, memasuki perang kedua atau perang tahun kedua antara Rusia dan Ukraina, justru pemerintah Rusia menaikkan harga dasar bensin dan solar. Kita akan lihat di sini apakah kondisi ini akan memaksa harga crude oil mengalami kenaikan atau tidak.
Karena jelas secara personal, secara internal, konsumen Rusia kemungkinan harus dipaksa atau terpaksa membayar harga dengan lebih tinggi. Fokus untuk besok adalah data GDP. Jadi malam ini dengan durable goods order, saya rasa kalaupun kita tidak sedikit ataupun bahkan mengabaikan secara total terkait dengan kekhawatiran sektor perbankan, terkait dengan berita First Republic tadi, maka semuanya akan langsung terfokus kepada. Artinya, data durable goods order diharapkan tidak memberikan dampak yang terlampau signifikan. So, seperti yang juga pernah kita bahas, bahwasanya Federal Reserve itu akan bertindak berdasarkan apa yang terjadi dengan data ekonomi. Jadi kalau data-data tersebut cenderung melunak, maka Fed bisa memfokuskan diri stay, tidak menaikkan suku bunga, dan itu berarti tinggal misalkan satu sekali kenaikan suku bunga yang tetap menjadi pertanyaan, apakah di bulan Mei akan tetap memaksakan kenaikan atau dia tunda atau dia simpan untuk di pertemuan Juni. Nah, semua ini kaitannya dengan data GDP yang diperkirakan atau diharapkan turun ke level 2%, artinya melunak. Dan ingat, NFP, unemployment rate, inflasi, baik itu PCI ataupun CPI, dan juga data GDP, itulah data-data ekonomi yang relatif sangat besar pengaruhnya terhadap kebijakan moneter dari Bank Sentral. Ya, inilah jadwal pertemuan BOJ terdekat, dan kita akan melihat itu di hari Kamis Jumat. Artinya, besok adalah hari pertama BOJ, lalu kemudian pengumuman kemungkinan akan ada di hari Jumat. So, 2 hari ke depan atau lebih tepatnya di 2 hari penghujung akhir bulan, kita akan mendapatkan kabar dari BOJ terlebih dulu yang diperkirakan tidak akan memberikan pengumuman yang mengejutkan. Artinya, kebijakan kemungkinan tetap longgar. Tapi ada sedikit saja perubahan, kita akan menggerakkan market terutama Japanese yen yang diperkirakan justru akan kecenderungannya bisa saja tembus kembali di bawah level 130 kalau memang ada perubahan sedikit saja terkait dengan katakanlah JGB yield. Tapi kalau tidak ada perubahan atau kecenderungan tetap dalam kebijakan longgar, maka yang akan kita lihat kemungkinan dia akan bergerak di atas 135. Cukup menarik karena semuanya kaitannya dengan efek akhir bulan. Saya rasa kita masih tetap dibayangi dengan efek aliran dana di akhir bulan yang biasanya kecenderungannya adalah penguatan US dollar. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya rasa kalau misalkan apa yang kita harapkan adalah terkait dengan pergerakan yang relatif sideways. Walaupun kondisi First Republic mendorong tingkat permintaan safe haven terkait dengan US dollar ataupun emas yang notabene sampai saat ini sebetulnya tidak melihat pergerakan terlalu sporadis. Tapi yes, secara teknikal semuanya sangat mendukung terkait dengan perubahan tren, baik itu untuk pound sterling, baik itu untuk pasar saham, atau bahkan termasuk untuk emas sendiri. Tapi ekspektasi saya, kalau Anda lihat dari apa yang sempat kami share di hari Senin, di dalam catatan grafik memberikan rekomendasi dan ekspektasi. Misalnya di awal pekan terkait dengan koreksi dan itu sudah didapatkan, kemudian di pertengahan pekan adalah rebound untuk emas, dan di penghujung pekan ini diharapkan akan terjadi profit taking menurun dulu walaupun di bawah tidak terlalu. Kenapa? Karena minggu depan kita akan fokus dengan FOMC meeting, dan itu berarti dengan ini saya rasa semua akan core-nya ataupun titik utamanya bukanlah permasalahan First Republic atau sektor perbankan, melainkan kepada data ekonomi dan data GDP.